sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru semuanya, apa kabar? Saya berharap agar Bapak Ibu guru semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Siang hari ini kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung pada yang terhormat Ibu Roska Hombing Choi sebagai founder Gartendik. Selamat bergabung juga untuk Bapak Thomas Siswadi Sihombing MTH, Direktur GLFI. Selamat bergabung juga untuk Bapak Melkisedek sebagai narasumber dan semua peserta webinar yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan anugerahnya bagi kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan webinar Guru Pak Cakap Digital yang akan berlangsung beberapa jam ke depan. Bapak Ibu peserta webinar, kita akan mengawali kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tomo Siswadi Sihombing MTH. Kepada Bapak, saya silakan. Terima kasih, Bu Ami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada siang hari ini kami hamba-hambamu, guru-guru, pelayan-pelayanmu dari lembaga Gartendik, guru-guru, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bidang keagamaan Kristen, boleh bersama-sama datang dan berkumpul untuk belajar melalui Zoominar Guru PAK Cakap Digital. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan acara kami ini. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh yang berbagian di dalamnya. Kami serahkan Ibu Ami yang memimpin acara. Berikan karunia-Mu, memimpin dia di dalam memimpin acara Zoominar kami pada hari ini. Juga secara khusus ya Bapak kami berdoa untuk pemateri hamba-Mu, Bapak Melkisedek, yang Tuhan akan pakai untuk berbagi berkat pada kami semuanya. Tuhan mampukan dia, berikan hikmat bijaksana, ya, dia menyampaikan materi, biarlah semua yang hadir boleh diberkati dan kami semua boleh bertumbuh di dalamnya. Kami berdoa menyerahkan seluruh peserta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan persatukan kami dalam Zoominar ini untuk belajar bersama-sama. Kami serahkan seluruh peralatan Zoom yang kami pergunakan, internet dan juga listrik, semuanya di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh acara kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ami. Terima kasih Bapak. Oke Bapak Ibu, peserta webinar yang hebat dan luar biasa. Ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Nah tentunya saya mau dong disayang oleh semua peserta yang ada pada webinar ini. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan nama saya Ami Betakore, saya berasal dari Sumba Timur. Oke, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah sambutan. Sambutan saya berikan pada Ibu Roska Hombing Choi sebagai founder Gartendik. Pada Ibu saya silahkan. Ya, terima kasih Bu Ami. Ya, Bu. Nah, annyeonghaseyo, salam dari Korea, salam COVID-19, dan salam sehat untuk semua tim pendidik PAK Indonesia. Nah, khususnya salam maju 1000 langkah kepada semua sahabat tim pendidik di komunitas peduli guru PAK Indonesia. Selamat datang bagi kita semua, secara khusus bagi teman guru yang baru pertama sekali mengikuti webinar komunitas peduli guru PAK Indonesia. Terima kasih untuk tim webinar yang sudah bekerja dengan baik sehingga terlaksanalah
webinar kita hari ini. Nah, disiplin dan kerja keras pasti membuahkan keberhasilan. Nah, COVID-19 telah mendidik kita untuk lebih maju beribu langkah sebagai edukator Indonesia. COVID-19 telah memaksa kita untuk mampu menerobos zaman dan berhasil mendongkrak kita dari zona nyaman yang selama ini kita nikmati semasa sebelum COVID-19. Nah, sekarang COVID harus berakhir. Tetapi kapan? Tidak ada yang tahu. Mungkin 5 tahun ke depan atau lebih. Yang kita tahu adalah bahwa COVID-19 telah banyak menghentikan masa depan orang yang memiliki potensi hidup. Banyak orang yang bagus-bagus telah berlalu, tertelan oleh COVID-19. Dan COVID-19 tidak pandang bulu. Saat ini siapapun kita harus tunduk kepada benda mati yang simpel dan sederhana, yakni masker. Nah, kata orang Indonesia, masker. Kata orang Jepang atau Korea, masker. Ya, bersama masker kita masih bisa terlindungi dari terinfeksi COVID-19 atau virus lain yang mematikan. Oleh sebab itu, mari kita waspada diri, Bapak Ibu Guru, gunakan masker setiap saat, jangan lengah, belajar disiplin diri. Nah, benar sekali kalau segala sesuatu ada waktunya, itu kata Salomo di buku Pengkhotbah. Dan kita juga percaya kalau segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Itu kata buku Roma. Nah, dari sisi lain, COVID-19 sudah mendidik kita untuk lebih pintar menata diri sebagai pendidik, apalagi pendidik agama Kristen di Indonesia. Nah, COVID-19 itu identik dengan saya harus tahu teknologi. Dan saya harus tahu bahasa Inggris. Wow, lagi-lagi Ibu Roska bicara bahasa Inggris ya. Ada 2 hal yang harus kita mengerti mengapa kita berhadapan dengan pandemi. Atau pandemi berjalan di balik itu. Apa sebenarnya yang Tuhan siapkan untuk kita, para edukator agama Kristen di Indonesia ataupun guru bidang pelajaran lainnya. Yang pertama, teknologi sedang menguasai zaman. Ya, everybody wake up sekarang ya. Mau di kota, mau di desa, mau di pelosok, bangun kita. Kalau teknologi sedang menguasai zaman now. Teknologi bukan lagi milik level atas, bukan lagi milik bos atau level para pemimpin. Teknologi bukan lagi milik level orang yang punya uang dan gadget atau laptop atau MacBook atau iPad dan lain sebagainya. Teknologi bukan lagi punya orang yang level pendidikan tinggi S2 atau S3. Teknologi sekarang adalah milik semua kalangan. Terlebih lagi para edukator, para pendidik. Jangan tergilas oleh kebodohan ya yang mengatakan saya tidak tahu teknologi. Saya hanya tahu Facebook, udah cukuplah Facebook itu. Tahu buka YouTube, udah cukuplah, udah lumayan itu ya. Biasanya kita mengungkap seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru, tambahkan keceriaan anak didik dengan kita mampu berteknologi. Nah, masih belum terlambat bagi kita untuk tahu berteknologi. Mari bangkitkan semangat baru di zaman teknologi ini. Yang kedua, Bapak Ibu Guru, adalah bahasa Inggris. Ya, di balik
pandemi ini. Tuhan mau kita semua belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris telah menguasai dunia dan teknologi. Wow, ya. Mengapa banyak pendidik yang patah hati ketika mulai mempelajari teknologi? Salah satu alasannya adalah terbentur dengan bahasa Inggris. Mau buka aplikasi yang keluar bahasa Inggris. Sementara kita hanya tahu indikasi yes, no, accept, ya, atau save, atau kode katanya, masukkan PIN. Wow, hanya itu saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kenali banyak vocabulary bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris akan menjadikan kita lebih cepat berkembang dalam berteknologi. Keduanya terikat satu dengan yang lain. Semua website, aplikasi, dan lain-lain dipandu dalam bahasa Inggris. Nah, jika kita menguasai bahasa Inggris dan teknologi, artinya kita telah menang mengikuti zaman masa pandemi ini. Kita siap maju di masa-masa yang terhimpit seperti masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, gunakanlah masa pandemi ini untuk faham bahasa Inggris dan faham berteknologi. Nah, akhir kata saya ingin memberikan semangat ya bagi kita semua, milikilah potensi seorang pendidik secara maksimal. Kita bisa, pasti bisa. Bulatkan tekad. Saya harus maju 1000 langkah ke depan secara khusus dalam skill berteknologi dan berbahasa Inggris. Ingat, di tangan kita ada calon-calon pemimpin negara besar Indonesia. Cetak mereka dalam segala kecanggihan yang kita miliki. Skill berteknologi tidak memiliki kadaluarsa sekalipun pandemi berhenti nanti. Nah, terima kasih ya untuk Bapak Melki yang akan membagikan kepada kita satu topik yang sangat mendukung berteknologi. Terima kasih Ibu Ami dan terima kasih Ibu Ang. Thank you so much. Oke, terima kasih Ibu Roska untuk nasihat dan juga masukan-masukan yang begitu luar biasa untuk kita semua sebagai guru-guru PAK yang ada di seluruh Nusantara. Satu hal yang saya lihat dari Ibu Roska adalah semangatnya, ya, semangatnya sangat luar biasa. Memotivasi saya sebagai orang-orang yang mungkin masih di bawah umurnya Ibu Roska untuk lebih semangat lagi, ya. Ya, sekali lagi kita semua yang ada dalam kegiatan ini, kita wajib semangat. Ya. Oke, kita akan lanjutkan pada acara selanjutnya. Saya serahkan pada Ibu Cakra. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai Senior English. Apa aja itu Senior English? Motto Senior English adalah help you to connect with the world. SY ini untuk kalangan TK sampai dengan SMA. SY hadir untuk anak-anak untuk membantu bisa berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. SYI kita juga mengembangkan minat dan bakat anak-anak yang beragam dan wadahnya ada di dalam SYI Club yang diikuti oleh anak-anak di berbagai belahan dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak Ibu pasti memiliki banyak jaringan, tapi menggunakan internet tentunya lewat Zoom. Nah, bagaimana bentuk rangkaiannya? Kita saksikan video berikut ini. Go. Master, lebih cepat lagi. 1, 2, 3, go.
English is easy. How to improve your English speaking skills? Good job. Let me hear your voice, though. You're singing in... Oh no. Oh, not that one. Don't sing that one. Okay. It's okay. Forgot about grammar from wild. Good job, Nelson. Kimberly. Nah, itu dia video yang Bapak Ibu saksikan tadi, itu adalah bentuk dari pembelajaran kelas online. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekalian ingin mendaftarkan diri anaknya, dapat mendaftarkan melalui saya, nanti akan diinformasikan melalui panitia untuk anak-anak yang bergabung di dalam Senior English. Program SY ini dirancang khusus dengan standar internasional sesuai tingkatan yang ada dari TK sampai SMA. Bapak Ibu sekalian, perkembangan iptek sangat pesat di masa pandemi ini memaksa generasi 4.0 untuk terus berkembang dan berinovasi. Pembelajaran kelas yang komprehensif, interaktif, dan dapat dijangkau oleh semua tempat dengan koneksi internet yang baik. SY Zoom Class hadir di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Video Zoom Class yang ditunggu-tunggu. Penasaran Bapak Ibu sekalian, daftarkan segera anak didik Bapak Ibu sekalian untuk hadir di SYI Zoom Class. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan kirimkan kontak saya di sini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian ingin bekerja sama dengan SYI, ada corporate, ada harga khusus dengan menghubungi saya di nomor kontak yang ada di bawah ini. Terima kasih, dikembalikan kepada Ibu Ami. Silakan Ibu Ami. Oke, terima kasih Bu Cakra. Ya, Bapak Ibu peserta webinar yang hebat, saat siang hari ini, sebelum kita masuk di dalam materi, maka saya akan memperkenalkan narasumber kita siang hari ini. Ya. Beliau adalah Bapak Melkisedek De Gouru. Selamat siang, Bapak Melkisedek. Bapak Melkisedek adalah guru pendidikan. Terima kasih, Pak. Bapak Melkisedek adalah guru pendidikan agama Kristen pada SMP Negeri 11 Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Wow. Beliau sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Peserta webinar yang terhormat, pembelajaran tatap muka terbatas menuntut guru untuk kreatif dan berinovasi dalam membuat konten pembelajaran yang menarik bagi peserta didiknya. Salah satu media ajar yang bisa digunakan guru untuk menyampaikan materi dengan singkat, mudah dipahami, dan tentunya saja menarik adalah video pembelajaran. Belajar membuat video pembelajaran belumlah terlambat. Mari guru-guru hebat senusantara, kita bergerak menciptakan inovasi pembelajaran yang menyenangkan sesuai Merdeka Belajar. Adapun judul materi kita hari ini adalah dasar-dasar pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Filmora. Oke, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Melkisedek. Waktu dan tempat saya silahkan. Ya, terima kasih Ibu yang telah memperkenalkan saya. Di hari ini saya membawakan materi, dan sebelum kita masuk pada aplikasi, saya mau membuka slide PowerPoint untuk
jalan kita masuk kepada aplikasi. Ya, materi kita di hari ini adalah dasar-dasar editing video pembelajaran dengan menggunakan Filmora. Dan saat ini saya masih menggunakan Filmora 9. Padahal saat ini Filmora sudah seri yang ke-10. Saya ulang lagi menjelaskan tentang biodata saya, Melkisedek Doguru, guru PAK di SMP Negeri 11 Tidore, Kepulauan. Sudah berkeluarga 2 putri. Saya tinggal di Sofifi, Maluku Utara. Jika Bapak Ibu pernah tahu atau belum tahu tentang Sofifi, Sofifi adalah ibu kota definitif yang baru untuk Maluku Utara. Kita lanjut pada materi tentang mengenal Filmora. Filmora adalah sebuah aplikasi atau program yang dikeluarkan oleh Wondershare yang dirancang untuk memproses, mengedit video. Proses pengeditan video dengan Filmora relatif cukup mudah dan sederhana, tetapi memiliki kualitas yang cukup powerful. Aplikasi Filmora dapat diunduh pada www.filmora.wondershare.com. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengunduh aplikasi Filmora, dapat diunduh pada alamat yang ada di layar ini. Namun ketika Bapak Ibu mengunduh, ada 2 versi. Ada yang versi gratis dan ada yang versi berbayar. Untuk kita yang baru pertama mengunduh, kita bisa menggunakan aplikasi yang versi gratis. Kami juga kemarin mendapatkan yang versi tanpa tanda air ini, itu karena kami mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini. Berikut tentang kelebihan Filmora. Yang pertama, aplikasi yang sangat ringan. Yang kedua, pengoperasian sangat mudah. Dan yang ketiga, proses editing yang cepat. Dan yang keempat, banyak efek yang tersedia. Namun, setiap aplikasi tetap memiliki kekurangan sendiri. Dideteksi ada beberapa kekurangan yang ada pada Filmora, seperti tidak leluasa mengedit sesuai yang diinginkan, seperti menggunakan Adobe Premiere misalnya. Yang kedua, karena ukurannya kecil, perlu mengunduh terlebih dahulu fitur efek yang diinginkan. Yang ketiga, persyaratan sistem untuk mengunduh aplikasi supaya berjalan baik. Yang pertama adalah sistem operasi. Bisa dipakai pada Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, serta di atasnya, produk-produk yang di atasnya. Yang kedua, prosesor Intel i3 atau AMD prosesor 2 GHz atau di atasnya. Terus memori yang digunakan sebaiknya 4 GB RAM ke atas. Terus yang keempat, storage 10 GB untuk ruang penyimpanan yang kosong. Kita juga bisa menggunakan untuk laptop-laptop yang atau komputer PC yang berada di level di bawah yang tertera ini, tetapi kinerja dari PC kita mungkin agak lambat, tidak sama dengan apa yang ada di layar atau yang lebih tinggi dari apa yang ada di layar.
Oke, sekarang kita next to aplikasi. Ketika Bapak Ibu telah mengunduh, tampilan Filmora awal adalah seperti ini. Ini adalah ruang kerja kita ketika melakukan pengeditan video. Jadi ini adalah tampilan awal yang terdiri dari 3 bagian besar. Yang di sebelah kanan ini adalah, Bapak Ibu dapat melihat mouse, adalah monitor. Sedangkan yang ini adalah toolbar, dan yang di bawahnya ini adalah track. Track untuk ruang kerja kita. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan pengeditan video adalah mempersiapkan materi. Mempersiapkan materi video yang menjadi bahan kita untuk sebuah pengeditan video. Di sini saya telah menyiapkan beberapa materi dan nanti sebentar baru akan dijelaskan. Di bagian toolbar ini ada beberapa item yang perlu untuk dikenalkan kepada kita semua. Yang pertama adalah media. Media yang berisi folder. Folder ini akan terisi ketika bahan-bahan video kita telah kita masukkan di toolbar ini. Yang kedua adalah share media. Yang ketiga ada folder juga. Yang keempat ada sampel color. Sampel color ini kita bisa gunakan ketika kita melakukan edit video di bagian background. Yang keempat ada sampel video yang juga bisa kita gunakan untuk membuat video kita menarik. Filmora telah menyiapkan beberapa sampel video. Di sini ada 20 sampel yang dapat kita gunakan. Di samping itu kita juga bisa mengimpor dari apa yang telah kita persiapkan. Entah video, entah gambar, ataupun lagu dan lain sebagainya. Terus yang di bagian atas, di bagian toolbar bagian atas ada audio. Filmora juga menyiapkan beberapa audio yang dapat kita pakai untuk memperindah video kita. Kita bisa mencoba salah satu. Ini adalah beberapa audio yang dapat kita gunakan dalam pekerjaan video pembelajaran. Di samping juga audio-audio yang kita persiapkan, entah mendownload di internet atau mencari bahan-bahan yang kita buat sendiri. Yang berikut ada title. Title ini adalah tempat kita menaruh teks di bagian video yang kita buat. Ada berbagai jenis titel yang disiapkan oleh Filmora. Ada opener untuk misalnya video pembukaan, kita bisa menggunakan beberapa pilihan ini sebagai bahan untuk kita melakukan pembukaan, misalnya tema dan lain sebagainya. Ada titel, misalnya ada tulisan-tulisan dalam video kita. Kita juga dapat menggunakan titel bagian ini. Terus ada
subtitle. Misalnya kita ingin menjelaskan sebuah teks yang agak panjang, kita juga dapat menggunakan ini. Yang berikut ada transisi. Transisi dapat kita gunakan ketika ada dua video yang mau kita sambung menjadi satu, tetapi ada efek transisi yang ada di tengah kedua sambungan video itu. Sehingga kita dapat menggunakan salah satu terserah sesuai dengan apa yang kita pilih. Terus yang berikut ada efek yang juga dapat kita gunakan untuk mempercantik video kita, dan nanti sebentar baru kita lihat untuk kita dapat praktekkan. Yang berikut ada elemen yang juga dapat kita pakai untuk mempercantik video kita. Yang berikut ada split screen. Jika ada 2 atau 3 video yang ingin kita tampilkan secara bersama-sama, atau mungkin gambar, kita bisa menggunakan split screen sebagai media. Oke, kita akan melakukan yang pertama, kita memanggil atau mengimpor video dari laptop kita, atau mengimpor bahan-bahan yang telah kita persiapkan dari laptop kita untuk sebuah pekerjaan buat. Jadi ketika kita mengimpor, ada tanda impor, ada tanda panah ke bawah, kita juga bisa menggunakan tombol ini untuk mengimpor. Setelah itu kita mencari bahan-bahan yang telah kita persiapkan. Saya ambil satu sebagai contoh bagi kita untuk berkenalan dengan Filmora. Namun saya pikir bahwa semua kita pasti telah mengenal aplikasi ini karena kebutuhan media pembelajaran di kelas sangat berkembang, sehingga yang dahulu kita hanya terbatas kepada gambar-gambar yang menarik, sekarang mungkin kita telah beralih kepada video-video, dan Filmora adalah salah satu aplikasi untuk membuat video ini. Kita klik di item atau bahan yang kita pilih, klik, lalu kita klik open. Itu cara yang pertama. Setelah kita klik open, video atau bahan tersebut telah masuk ke dalam ruang kerja kita. Cara yang kedua, juga kita bisa seret saja, atau kita drag video atau gambar yang kita butuhkan ke daerah kerja kita. Setelah bahan sudah ada, baru kita melakukan proses editing. Yang pertama adalah melakukan editing video. Untuk melakukan editing video, bahan yang telah kita persiapkan, yang telah kita letakkan di timeline ini, kita drag lagi ke bawah. Sehingga bahan ini berada di track yang menjadi bahan kerja kita. Setelah itu kita bisa melihat, mereview video yang telah kita taruh di track kerja kita ini. Kita bisa mereview.
Oke. Ini adalah bahan mentah dari video yang akan kita ubah menjadi sebuah video final. Dan di bahan mentah ini ada beberapa kesalahan yang kita biarkan saja, nanti kita ada dalam proses edit, baru kita melakukan pengeditan. Memotong video. Cek. Awali dengan memotong video. Kita potong bagian-bagian yang dianggap tidak penting. Karena dalam video ini ada banyak bagian yang harus dipotong dalam video ini. Untuk memotong video, kita bisa gunakan tanda gunting cut pada daerah kiri ini. Kita juga bisa melakukan pemotongan video dengan cara yang lain. Kita klik kanan mouse kita, lalu kita ada pilihan cut di atas. Kita bisa memotong masalah sedikit. Kita klik kanan, tekan cut, maka video akan hilang. Saya ulangi, minta maaf, saya ulangi. Kita juga bisa menghapus ketika ada kesalahan-kesalahan dalam pengeditan. Kita bisa menghapus video di track yang telah kita taruh. Cara menghapus adalah klik kanan saja dan kita delete. Klik kanan, delete. Kita juga bisa klik dan menekan delete dari keyboard kita. Jika kita ingin memotong video, kita melihat dulu misalnya saya ingin memotong daerah kosong sebelum ada pembicaraan. Sampai di sini saya ingin memotong, saya tekan cut atau tanda gunting, baru saya bisa dan delete. Atau cara yang lain lagi, saya menggunakan trim start to plate. Itu daerah bagian awal akan terpotong dengan sendirinya. Sampai sini kita potong lagi. Oke.
Daerah yang tidak terpakai kita bisa buang dengan mendelete. Iya. Setelah terpotong hasil dari video kita, daerah-daerah yang kosong atau kesalahan-kesalahan kita telah terbuang. Tanda keberadaan bisa juga dipotong. Tetapi kalau kita mau memotong semuanya, waktu kita mungkin tidak cukup. Oleh karena itu adalah teknik memotong. Kita juga dapat memotong video di bagian akhir video dengan cara klik kanan di mouse dan kita trim and to play it. Setelah kita tekan trim tersebut, daerah bagian kanan atau akhir video akan potong dengan sendirinya. Ini untuk pemotongan video. Kita juga bisa melakukan rotasi terhadap video yang telah kita potong atau yang masih merupakan video di track. Ketika kita klik 2 kali di bagian video, akan muncul tampilan ini. Tampilan untuk mengedit. Ada video, ada audio, ada color, ada motion. Cara yang lain adalah kita melakukan crop video. Melakukan crop video, kita bisa lakukan dengan menekan tanda crop pada area kerja yang ini. Bisa juga dengan klik kanan, kita cari crop and zoom. Dan kalau kita mau mengcrop, kita tinggal geser saja daerah panah di bagian sudut atau di bagian tengah, 4 sudut atau di bagian tengah. Setelah itu kita rapikan daerah yang telah kita crop tersebut. Setelah kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita klik OK pada tampilan ini. Kita juga dapat mengcrop di bagian rasio. Menggunakan rasio 16/9, bisa menggunakan 4/3, 1/1, 9/16, sesuai dengan kebutuhan video kita. Ketika kita klik OK, sudah ada perbedaan tampilan pada
review di layar monitor. Kita juga dapat melakukan berbagai hal sesuai dengan apa yang telah disiapkan oleh Filmora ini, melakukan chroma key, drop and shadow, dan lain sebagainya. Jika kita ingin memutar video kita bisa dapat melakukan secara manual. Sesuai dengan, sekali lagi, sesuai dengan kebutuhan pengeditan video kita. Untuk video kita juga tadi kita bisa memilih sampel video yang disiapkan oleh Filmora. Misalnya untuk memulai video kita dari awal, kita bisa pilih yang bagian hitungan mundur seperti ini. Itu untuk sementara dari video. Nanti sebentar lagi ada efek-efek yang nanti kita pelajari untuk memperindah sebuah video. Kita hapus dulu ya. Sekarang kita lanjut kepada edit audio. Untuk video nanti dia berkembang sebentar, nanti ada efek-efek yang nanti diberikan. Untuk tambahan video kita bisa melapisi dengan background musik misalnya. Ini hanya contoh.
ada dua audio yang terdengar. Sekarang kita ingin mengatur kedua audio itu sehingga kedua-duanya berjalan, tetapi yang paling penting yang lebih dominan. Yang di bagian bawah ini hanya back sound dari video, sehingga kita dapat menyetel dengan menekan 2 kali pada track audio ini. Ketika kita menekan 2 kali, akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa mengecilkan suara dari back sound ini. Terlalu pelan. Kita tekan 2 kali lagi. Setelah ini ada 2 suara yang berjalan bersama, tetapi yang satu hanyalah bayangan dari suara utama. Kita juga bisa menggunakan apa yang telah disediakan oleh Filmora dengan cara mencari audio. Setelah itu kita pilih audio yang menurut keinginan dan selera kita. Drag ke bagian track dan setelah itu kita mendengarkan. Musik ini tidak pas dengan materi yang di bawah, di atas. Jika kita ingin menghapus, klik kanan, delete dari track, dan kita cari lagi. Ya, Pak Melki, ini ada pertanyaan. Pak, suara videonya belum keluar, Pak. Tidak keluar ya? Iya, belum kedengaran, Pak. Mungkin di share screen nanti ada 2 centang, share audio send dan share video clip. Stop screen dulu, baru nanti share screen, audionya kedengaran. Kedengaran, Bu? Pertanyaan pertama. Ya, ini terdengar, apa Pak. itu dosa? Iya. Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Adik-adik pernah? Berarti saya ulangi lagi. Ketika kita ingin menyeimbangkan antara lagu dan suara utama, kita mengatur volume yang kita klik 2 kali di bagian sound ini, akan muncul tampilan seperti ini. Sehingga kita mengatur volume dari apa yang kita klik. Jika kita mengklik back sound, berarti back soundnya yang kita atur.
Atau cara yang lain juga kita bisa mengecilkan suaranya lewat ketika tanda tangan ini telah muncul, kita klik dan tarik ke bawah sesuai dengan suara yang kita, volume yang kita inginkan. Apa itu dosa? Ada yang bisa jawab? Oke. Sekarang ketika kita melihat di tampilan, background-nya lebih panjang dari video yang di atas. Kita lakukan pemotongan lagi sehingga misalnya dia sejajar dengan video. Ini klik kanan, split, kemudian audionya terputus. Kita buang yang tidak terpakai. Pertanyaan pertama, apa itu dosa? Ada yang bisa jawab? Halo. Cara yang lain lagi kita bisa melakukan fade in dan fade out pada audio background atau audio video juga bisa kita lakukan. Ada tanda yang bergerak di bagian audio. Ketika kita mengatur yang ini, fade in ini, lagu atau musik akan bergerak dari pelan ke volume yang maksimal sesuai dengan apa yang kita atur di volume ini. Ketika kita tekan fade out, maka bagian akhir dari musik ini akan volumenya akan menurun dengan sendirinya. Pertanyaan pertama, apa itu dosa? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Sekarang ketika kita tidak mau menggunakan, misalnya di tengah keramaian kita mengambil video, dan kita hanya mengambil suasana, kita bisa melakukan mute pada video utama. Sehingga yang terdengar adalah musik atau kita ingin membuang audio atau kita ingin melepaskan audio dengan video. Kita klik bagian video atau di video yang ingin kita lepaskan. Setelah itu kita cari detect audio.
Audionya telah terlepas dari video. Kita bisa membuang atau mengedit. Tes. Tes. Apakah suara saya masih kedengaran? Masih. Pak Melki, ingat jamnya. Soalnya tadi jaringan terputus. Oh iya. Ya. Yang berikut adalah tambahan teks. Saya cepat saja. Pertanyaan pertama, apa itu dosa? Yang pertama kita menggunakan menambahkan teks yang dari Filmora. Pilihannya ada di titles, kita bisa memilih di bagian-bagian yang menurut kreativitas kita. Misalnya saya memilih yang ini. Jika seperti ini, kita harus menambahkan track. Untuk menambahkan track, kita bisa klik ada tanda plus di bagian kiri layar dan tambahkan track. Atau kita menggunakan sampel color terlebih dahulu misalnya. Setelah itu baru kita letakkan teks. Sehingga hasilnya seperti ini. Untuk mengedit teks, kita klik 2 kali. Akan muncul tampilan seperti ini untuk mengedit teks. Sesuaikan dengan suara apa itu dosa. Halo Pak Melki. Ya. Halo. Siap. Pak, apakah materinya masih banyak? Karena mengingat waktunya. Atau kita bisa masuk di tanya jawab sebentar nanti. Kalau masih sedikit mungkin waktunya dilihat supaya jangan terlalu lama lagi. Oke.
Ya. 10 menit boleh? 10 menit. 10 menit boleh ya? Ya. Oke, saya hapus semua ini. Kita bisa menghapus dengan cara seperti ini untuk menghapus keseluruhan. Kita kembali ke media. Cara yang lain lagi, kita bisa mengimpor secara keseluruhan dari file-file yang ada yang merupakan file mentah yang ada di folder kita. Dengan cara kita tekan kontrol, lalu kita drag semua, dan kita tekan open. Jika posisi seperti ini, kita bisa memindahkan tempatnya. Atau agak sulit, saya hapus semuanya dulu. Agar mempermudah, kita telah memberi nama atau memberi nomor terhadap bahan mentah yang telah kita siapkan, sehingga ketika kita mendrag, semuanya sesuai dengan nomor. Pak, 4 menit lagi ya, Pak. Nanti Oke. mungkin pada waktu saya tanya jawab. Ini sudah hasil potongan. Jadi di setiap video, jika kita ingin memberikan transisi, kita bisa tekan misalnya transisi yang ini. Kita letakkan di tengah-tengah
video. Dengan saya Melkisedek Doboru, guru SMP Negeri 11 Tidore Kepulauan yang akan mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dosa dan pertobatan pada bab 4 buku pendidikan agama Kristen versi Kemdikbud. Jadi ketika kita memberikan transisi antara dua video ada transisi yang sesuai juga dengan keinginan kita. Yang paling terakhir, ketika kita mau melakukan green screen. Jadi kalau kita mau menghilangkan daerah yang atau background yang di belakang dan kita mau mengganti dengan background lain, saya ulang, kita tekan 2 kali, chroma key-nya kita aktifkan. Setelah itu kita sesuaikan, setelahnya di sini kita dan kita memasang background yang sesuai dengan apa yang telah kita persiapkan, misalnya kelas dan lain sebagainya. Yang paling terakhir, jika kita mau memasang logo misalnya, kita seret saja ke bagian, kita atur logo. Jika kita ingin logo ini ada di seluruh video, berarti kita setel untuk sesuai dengan panjang video yang kita buat. Sehingga ketika berapa video yang diputar pun logo akan tetap mengikuti. Hai, jumpa lagi dengan saya Melkisedek Doboru, guru SMP Negeri 11 Tidore Kepulauan. Oke, sudah Pak Melki? Yang paling terakhir adalah kita melakukan ekspor. Setelah video kita jadi, anggap saja ini sudah jadi, kita melakukan ekspor. Kita tekan ekspor. Ada pengaturan di sini. Terserah mau pilih yang mana. Saya sarankan yang bitrate ini yang maksimal supaya hasil menjadi maksimal. Kita tekan ekspor. Dan ketika ekspor telah berjalan sampai 100, maka video akan tersimpan di outputnya Filmora. Kita cancel saja ya.
karena proses ekspor agak lama, kita cancel. File yang telah kita ekspor itu akan terdapat di dokumen. Dokumen ada folder Wondercell Filmora, dan file yang kita ekspor tadi dia berada di folder output. Tadi karena ekspor belum sampai selesai sehingga tidak ada folder di sini. Oke, Mami, jika waktu telah nanti kita lanjut saja. Sesi tanya jawab nanti ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Melkisedek selaku narasumber yang telah memaparkan materi bagi kita semua. Materi ini sangat luar biasa dan dalam sesi tanya jawab saya berikan kesempatan pada Ibu Mayrel Harera. Suaranya? Suaranya belum ada, Bu. Sambil menunggu, Hi everyone. My name is Miss Mayrel. I'm from the Philippines. Saya orang Filipina. Yes, Miss Mayrel can speak Bahasa Indonesia because I have worked in Indonesia for 8 years. I'm here right now to introduce to you Teachers International Community. I would like to invite everyone, semuanya, guru-guru kita yang tercinta di Indonesia, to join us in TIC. Apa yang ada di TIC? TIC has English for you. In TIC, we have Teachers English Community, or we call it, kita bisa panggil TICTAC. TICTAC. Jadi, in Teachers English Community, we meet twice a month, 2 kali 1 bulan, untuk belajar Inggris. Gratis. It's free for everyone. And we meet in Zoom. Jadi, gak usah kemana-mana. You don't have to go out. Gak usah keluar di rumah. Join us and learn English in TICTAC through Zoom class. Twice a month, 2 kali 1 bulan, in Zoom. Apalagi ya? Apalagi? What else do we have in TIC? If you want to learn English more, if you want to further learn English, we have TIC Academy, atau we call it TICA. Here in TICA, we will teach you complete lesson in English and help you to be fluent in speaking. So, jadi, I invite all of you teachers, guru-guru kita yang tercinta di Indonesia, if you are interested, if you want to learn English, join us in TIC through our TICTAC or TIC Academy.
If you are interested to join and you want to learn English, mau belajar bahasa Inggris, contact Miss Chakra. Miss Chakra will answer all your questions about TikTok and TIC Academy. TIC has a Facebook page that you can check. Follow ya, so that you can know our updates of seminars and other things about our TikTok and TIC Academy. We also have our WhatsApp group. If you contact Miss Chakra, she can always invite you to our WhatsApp group so that you can be a part of our community. Oke, terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita masuk pada sesi berikutnya adalah foto bersama. Bu. Silakan Ibu Cakra, foto bersama. Mungkin videonya bisa diaktifkan sehingga pada waktu sesi foto ini muka kita bisa kelihatan semuanya. Wah, yang cantik-cantik, yang ganteng semuanya bisa kelihatan. Sebelum kita foto, kita dengarkan dulu dari Miss Mayral Herrera. Silakan, Miss. Hello semuanya, hello everyone. I'm Miss Myrel. Jadi you have seen the video, sudah lihat video kita tentang TIC. I'm inviting everyone, semua yang teachers di sini. If you want to join us, please you can bergabung ke WA group kita. Miss Chakra akan kirim linknya di chat room sekarang supaya you can ask questions and you can also join us in our TikTok atau TIC Academy, kursus Inggris. I see some of our students here. I see Miss Natalina here, Keloko, and maybe some of our students also here that I cannot see. Tetapi I would like to invite everyone, so semuanya, please join us in TIC. Thank you very much. Thank you, Miss Myra. So, Bapak Ibu sekalian, kita akan berfoto. Jangan lupa untuk membuka kamera Bapak Ibu sekalian. Saya akan menghitung dari sini dan membuat gambar hati yang seperti ini. Ayo dibuka kameranya. Saya hitung dari sini. 1, 2, 3, cheers. Oke. Sheet berikutnya lagi. Cheers. Karena kita ada 4 sheet. Oke, yang ketiga. Cheers. Dan yang terakhir. Cheers. Oke. Kembali ke Ibu Ami. Silakan Ibu Ami. Oke, terima kasih Bu Cakra. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan segera masuk dalam sesi tanya jawab. Tadi saya sudah informasikan pada kolom chat bahwa setiap pertanyaan dapat dituliskan pada kolom chat, atau mungkin bagi ada yang mau bertanya secara langsung bisa mengangkat tangannya. Saya mungkin membatasi ya, memberikan satu kesempatan bagi yang bertanya secara langsung dan satu pertanyaan lagi dari kolom chat karena mengingat waktunya yang cukup sempit. Sebelum ada yang mengajukan pertanyaan secara langsung, maka saya akan membacakan sebuah pertanyaan yang ada pada kolom chat. Halo Pak Melki, bisa Halo. dengar suara saya? Bisa. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyatukan beberapa video menjadi kolase dalam satu frame? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ini pertanyaan dari Ibu Deborah Devianti. Terima kasih, Pak. Iya.
Pak Melki bisa dengarkan pertanyaan yang saya bacakan tadi? Bisa, Bu, bisa. Oke. Silakan, Pak. Saya lihat ulang ya, Bu, pertanyaan. Bagaimana cara menyatukan beberapa video menjadi dalam satu frame? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Deborah Devianti. Iya, Bu, iya. Silakan, Pak. Saya share screen ya, Bu. Oke, sambil kita menunggu Pak Melki share screen, kembali saya informasikan bahwa saya hanya mengambil satu pertanyaan dari kolom chat dan satu pertanyaan yang bertanya secara langsung. Tujuan pembelajaran. Halo Pak Melki, mungkin sambil share screen, sambil jelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jujur saja bahwa saya belum mengeksplor yang split screen ini, sehingga saya coba mengotak-atik, tetapi belum mendapat, Ibu. Ya mungkin bisa dijelaskan saja. Sambil mencari, bisa dijelaskan supaya waktu kita tidak habis. Karena sedikit lagi kita akan selesai acara ini. Iya, saya coba ya. Ya silakan Pak. Yang pertama kita pilih split screen. Kita pilih split screen yang ingin kita tampilkan. Setelah itu kita pilih video yang ingin kita tampil di frame pertama. Kita lanjut lagi dengan frame kedua. Kita tekan tanda panah atau tanda plus di video yang merupakan bahan kita. Sehingga ketika jadi seperti ini, ada dua video yang berjalan bersama. Jumpa lagi dengan saya, Melkisedek. Tinggal kita atur pengaturan untuk menyesuaikan
apakah kita matikan suara ataukah kita tambah frame-nya menjadi banyak, sehingga ada banyak gambar atau ada banyak video yang ada di frame tersebut. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ibu Deborah, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi. Yang berikutnya, apakah ada yang mau bertanya secara langsung dengan cara mengangkat tangan? Dari Ibu Asmi. Ibu Asmi, silakan Ibu Asmi meng-unmute. Ibu Asmi, mohon untuk mengklik notifikasi yang ada di Zoom Ibu di handphone untuk mute, Bu. Bisa? Ibu Asmi? Silakan diklik, Ibu. Mungkin beliau bingung mungkin atau bagaimana? Ya. Bisa, Ibu? Sudah? Baik, kalau tidak bisa, Ibu bisa menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat room Ibu. Ibu Cakra mungkin tidak ada yang bertanya lagi, Bu? Ada pertanyaan dari Ibu Lindawati Oktavia Sinaga. Ini belum dijawab, bukan? Saya sementara mencari. Oke, baik, saya bacakan pertanyaannya adalah dari Ibu Lindawati Oktavia Sinaga. Izin bertanya, Ibu, aplikasi apa yang kita butuhkan untuk membuka video pembelajaran tersebut dan cara untuk menambah video yang lain menjadi satu file? Ya, saya langsung jawab ya. Ya, langsung aja, Pak. Untuk membuka video yang telah diekspor, itu kita bisa membuka dengan aplikasi video baik di PC maupun di HP, sehingga file yang tadi kita edit dan kita buat tadi telah menjadi file MP4, atau kita juga bisa mengekspor menjadi file MP3. Entah keinginan kita mau mengekspor seperti apa. Jika mau mengekspor menjadi video, maka dia menjadi video. Tetapi kalau kita mengekspor menjadi lagu misalnya, dia hanya jadi lagu atau suara saja. Terus cara menggabungkan, saya kira kalau di aplikasi untuk pemutar video saja, kita tidak punya ruang untuk menggabungkan dua video. Tetapi cara menggabungkan adalah menggunakan aplikasi editing video, Filmora, Adobe dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Melki. Ini masih ada lanjutan dari Ibu Deborah Devianti. Ya. Beliau belum terlalu jelas dengan penjelasan tadi. Apakah beliau bisa bertanya secara langsung kepada Bapak nanti setelah acara ini? Baik Ibu Deborah dapat meng-unmute suaranya. Audionya sudah kita buka dari sini semuanya. Silakan untuk mengambil untuk bertanya secara langsung Ibu. Ibu Deborah Devianti. Silakan Ibu.
Audio sudah kita buka semua. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya, Ibu. Ibu Deborah Devianti, silakan. Sambil kita menunggu, mungkin masih ada pertanyaan yang mau bertanya secara langsung supaya kita tidak membuang-buang waktu yang ada. Mami, pertanyaan yang tadi itu, kalau memang waktu kita terbatas, bisa menghubungi secara pribadi atau karena saya Facebook saya misalnya Melki Dogouru, tidak ada nama lain sehingga bisa di add dan mungkin nomor WA bisa di dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Melki. Masih ada lagi Bu Cakra? Ada yang bertanya, raise hand, tapi saya tidak tahu apakah Ibu Asmi Irmawati mau bertanya. Silakan Ibu. Ibu Asmi? Ibu Asmi Irawati, silakan. Terima kasih, saya mau aja. Audionya Ibu Asmi tidak kedengaran dengan jelas, bisa didekatkan dengan handphone, Ibu. Sudah ada di download oleh Pak Melki cara pemakaian aplikasi Filmora tadi. Kebetulan saya memang nggak bawa laptop, jadi agak bingung juga menggunakan aplikasi Filmora ini gitu. Maksudnya kalau sudah ada yang sudah di-download cara pemakaian Filmora supaya dikirim gitu. Jadi kami paham, betul-betul paham menggunakan aplikasi Filmora ini gitu sebagai media pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Ibu Asmi Irawati. Mungkin webinar hari ini kemungkinan akan diposting pada YouTube Guru Pak ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencarinya di sana atau mungkin menontonnya pada YouTube Guru Pak. Karena memang kalau kita mau belajar secara detail tentang pembuatan video ini waktu kita sangat terbatas ya. Apalagi dengan cuaca yang kurang menentu. Tapi saya percaya bahwa sebagai guru-guru Pak pasti kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar ya. Tetap ada semangat dalam hati kita untuk kita terus belajar agar kita menjadi guru-guru pendidikan agama Kristen yang lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Cakra, saya pikir selesai sudah kan? Saya tambahkan sedikit. Oke, silakan. Ini dari ada pertanyaan dari Pak Johanis dan Bu Asni ya. Jawaban dari Bu Asni tadi untuk aplikasi yang sudah di-download ini bisa Bu Asni nanti langsung menghubungi Pak Melki Dogouru di Facebook beliau. Nama Facebook beliau sama dengan nama di tampilan beliau yang ada di Zoom kita sekarang. Jadi nanti Ibu Asni bisa langsung hubungi ke beliau atau nanti hubungi kontak person yang ada di flyer yang sudah kita share ya Ibu ya. Nanti kita akan bantu, kita akan komunikasikan. Dan untuk link YouTube bisa dicari di YouTube itu Rumah Pak Indonesia. Nanti kita akan upload video rekaman kita supaya Bapak Ibu bisa belajar berulang-ulang dengan mandiri melalui rekaman di video YouTube. Dan jika ada yang tidak jelas atau kurang jelas atau masih kesulitan untuk aplikasi dan segala macam bisa nanti hubungi kita pihak komunitas Guru Pak Indonesia. Dan mohon maaf untuk aplikasi tidak bisa kita share di sini karena ada undang-undang ITE ya Bapak Ibu. Jadi bisa nanti langsung hubungi kami secara pribadi. Terima kasih. Mungkin nanti Pak Melki bisa menjawab apakah file PPT bisa dibuat di film dibuat videonya audiovisual di Filmora. Berikut demikian dari saya tambahan. Terima kasih banyak. Saya kembali ke Bu Ami. Oke, terima kasih Bu Mei. Iya Bu, file PPT-nya nanti saya kirimkan. Ya,
Makasih. Jadi Soalnya hari ini kan kita real, jadi PPT yang saya buat belum sampai pada pengerjaan di aplikasi. Yang berikut tadi saya lupa sampaikan bahwa audio, video yang ada di Filmora tadi yang disiapkan tadi itu tidak dimonetisasi. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan itu, menggunakan audio dan lain sebagainya, cari saja di YouTube dan lain sebagainya yang gratis, yang tidak di copyright. Itu saya, terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. baik, Ibu, ini ada satu pertanyaan. Apakah, masih ada, ya, maaf, silakan. sebelum satu lagi, apakah file dari PPT bisa dibuat film di Filmora? Apakah file dari PPT bisa dibuat film, movie maksudnya, di Filmora? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Filmora menerima semua file, entah itu PPT, entah itu snipping tool, entah itu ekspor video yang dari PPT dan lain sebagainya. Ketika bisa dikombin dengan Filmora. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang kita merasa PPT lebih menarik daripada apa yang disiapkan oleh Filmora, kita bisa melakukan pengeditan secara awal di PPT. Setelah itu baru kita ekspor entah dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar, baru kita masukkan ke Filmora. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak narasumber yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa bagi kita hari ini. Sekali lagi saya percaya bahwa sebagai guru-guru PAK yang mengajar, tentunya kita semakin hari harus semakin lebih baik lagi, khususnya dalam mengikuti perkembangan zaman ini. Saya percaya bahwa kita semua dapat membuat video pembelajaran sehingga anak didik yang kita ajar lebih tertarik lagi mengikuti pendidikan agama Kristen atau materi-materi yang kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya bagi kita semua yang telah mengikuti kegiatan ini, dan juga terima kasih banyak untuk Bapak narasumber yang telah memberikan materinya. Terima kasih untuk Ibu Roska yang telah bergabung bersama-sama dengan kita semua pada kegiatan saat sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua sebagai guru-guru hebat. Saya percaya bahwa harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Terima kasih, sukses selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, di akhir dari kegiatan ini, kita akan sama-sama melihat video kegiatan kita hari ini.
Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita semua pada saat sore hari ini. Sukses selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sehat, shalom. Salam sehat untuk kita semua.